Kita langsung baca fikih aja deh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita bicara masalah makruhatus sholat, makruh dalam sholat. Ya, ada 21. Saking banyaknya kita lupa. Alhamdulillah. Ya, saking banyaknya. Kita singkat-singkatin aja deh nih. Ntar ada hatam Quran. Kita doain kawan-kawan kita yang paling kurang sehat. Baik orang tuanya, baik istrinya, baik anaknya. Ntar kita niatin tuh dalam bacaan hatam Quran dan niatin pada sehat. Dengan ngacak deh kita bacanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya tasbih. Tasbih itu gini. Ini tasbih namanya nih. Idhalul asabi, masukin jari-jari ke jari-jari. Ini makruh nih. Dalam sholat itu. Di luar sholat bagaimana nih? Kita bicarain ini. Ya, namanya tasbih. Idhalu ba'diha fi ba'din, masukin jari pada sebagian. Kadang-kadang kita demen banget gini nih. Ya, lagi nonton film, nonton khotib gitu. Khotib ditonton. Lagi ngaji begini. Gimana itu hukumnya tuh? Kalau dalam sholat kita sepakatin dulu hukumnya makruh. Adapun di luar sholat bagaimana? Dilihat dulu. Fa'in kana, kalau kebenaran ke orang ngerjain tasbihnya fil masjid, di masjid. Kalau kita mau kecilin makna masjid, ya yang kita tahu deh masjid. Ini apa? Musola? Ya bukan masjid. Yang apa madrasah? Ya bukan masjid. Kalau kita mau kecilin itu, tapi kalau mau kita besarin, artinya tempat di mana kita ibadat. Kan gitu ya. Paling top ibadat kan sujud. Sampai kita punya jidat nih, yang kalau ditempelin kita marah, kita taruh di bawah. Itu kan masya Allah tuh. Ya luar biasa. Top deh tuh sujud. Luar biasa. Artinya ibadat. Jadi kita lihat juga, kita mau maknain masjid secara makna lokal, ya masjid udah selesai. Itu. Kalau kita maknain makna bukan lokal, lebih multi ya, banyak pengertiannya. Artinya tempat di mana kita ibadat. Nah, sarana ibadat dah, mushola. Kalau sekolahan macam-macam deh tuh. Ya, sekarang kita maknain mana yang kecil dulu dah, mana masjid. Muntadiran lis-sholati walau ghairu mustaqbilil kiblati, bahwa makruh. Kalau dia tasbihnya gini ya, tasbih. Di mana? Di masjid. Lagi nungguin sholat. Lagi nungguin sholat. Dalam sholat udah selesai. Ini di luar sholat. Kalau dalam sholat makruh. Kalau dalam sholat dinungguin sholat. Meskipun gak ngadep kiblat. Ya. Dinungguin sholat sambil nyender. Biasanya kan kalau nyender itu kanan kiri gitu. Biasanya. Atau di rebaan nungguin sholat di rebaan dulu. Gairah mustaqbilil kiblat, tinggal ngadep kiblat. Di begini tapi bahwa makruhun aidon, dia dihukumkannya makruh pula.
Kalau tasbihnya bukan tangan kita sama tangan kita, jari kita sama jari kita, ini bukan dari kawan sama kawan itu. Itu sebut juga tasbih. Sebab ada hadis musalsal bi tasbih. Man sabbaqani dakhalal jannah, man sabbaqani dakhalal jannah, man sabbaqani dakhalal jannah, wa man sabbaqani dakhalal jannah, wa man sabbaqa man sabbaqa la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa orang yang pernah bertasbih kepada saya, kata Nabi, dia akan masuk surga. Siapa orang yang pernah bertasbih dengan orang yang pernah bertasbih dengan Nabi, maka dia masuk surga. Maka siapa orang yang pernah bertasbih sama orang yang pernah bertasbih, jadi ujungnya kan sampai Nabi SAW, ya, maka dia ada jaminan masuk surga. Kata Ki Hamid Prapanca tuh, kata Ki Hamid Prapanca bilang, kalau ada orang yang bakalan dikecebur, kecebur apa? Kecebur neraka, diambil tuh, disentak, itu sabbaka gini. Makanya ketika kita ngaji sama Ki Hamid tuh, beliau keluarin tuh namanya hadis musalsal, ya, bitasbih atau bimusyabakah, saling bertasbih. Nah, jadi ada musalsalnya tuh, dapat tuh kita ijazah, dijazahin langsung, kita datang satu-satu ke beliau, kita pegang, kita begini ya, pegang sama dia, man sabbaqani dakhalal jannah, man sabbaqani dakhalal jannah, gitu tasbih. Jadi kalau ditanya tasbih dalam sholat hukumnya makruh. Di luar sholat adanya di mana? Di masjid. Nungguin apa? Nungguin sholat, ya, nungguin sholat. Meskipun dia kagak ngadep kiblat, hukumnya makruh. Itu dulu. Wa illa, kalau enggak ada di dalam masjid, gitu, enggak ada di dalam masjid, berarti di mana? Di luar masjid. Hukumnya fala, maka tidak dianggap makruh. Paham tuh ya? Itu kenapa sebabnya? Kata ulama bilang, fa inna tasbika yurisun nu'as. Yang namanya begini nih, kalau kita duduk mata mau rapet aja. Kalau kita gini nih, mata mau rapet aja. Nggak tahu ini dirasain bener apa kagak, nggak tahu. Kan kita orang yang nggak punya perasaan. Hidup jalan aja, kagak punya perasaan gitu. Padahal hidup harus pakai perasaan. Kalau hidup nggak punya perasaan, la ilaha illallah, kayak apa gitu. Di sini dibilang qala syaihuna, guru kami berkata. Kalau di kitab-kitab fikih itu, apalagi Fathul Mu'in, ya, Al-Malibari, kalau dibilang qala syaihuna, gurunya langsung tuh, ya, Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Kalau di sini ngomongnya qala syaihuna, guru besarnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, namanya aneh. Nah, ya, namanya aneh, bukan aneh, namanya Muhammad Hasbullah. Nggak percaya ente. Tapi bukan yang aneh, nama kan boleh same nama. Dibilang qala syekhuna Muhammad Asbullah, inna tasbika yurisun nu'as. Yang namanya tasbik lagi-lagi mewarisi, memberikan dampak ngantuk. Jadi kalau mau cari obat ngantuk, tasbik aja.
Jadi kesimpulannya bahwa tasbih itu ya, tasbih itu di mana? Di dalam sholat, di mana lagi? Di masjid, yang dia meskipun nggak ngadep kiblat, hal keadaan dia nungguin itu sholat, dihukumkannya adalah apa? Makruh. Nah, bagi kita nih yang ngelihat orang di masjid begini, atau di dengkulnya ditarik di gini ini, kan ada ya, ini gini, pokoknya tasbih gini, macam model deh. Itu kita boleh tuh kasih tahu, ya. Dulu kita masih anak-anak sholat di masjid Habib Umar Pasar Minggu, kan Habib Umar dulu di Pasar Minggu ya, di Jumat di situ. Kita habis sholat tahiyat al-masjid rapi, kita begini nih, datang tuh orang tua, dipiak tangan kita dikit, jangan begitu. Rupanya di samping sifatnya yurisul nu'as, memberikan dampak ngantuk, yang keduanya katanya menolak turunnya rahmat gitu. Ya, menolak turunnya rahmat yang khusus yang diturunkan pada itu masjid, pada itu waktu. Nah, jadi kita dapat ini namanya tasbih al-sabi. Jadi kalau musyabakah saling gini ya, nah itu hukumnya memang ada hadis tentang musyabakah. Memang Masya Allah ya, hadis-hadis itu musalsal. Dulu kalau di Mekah, Syekh Yasin Muhammad Isa Al-Padani rahmatullah, beliau itu musnidud dunya wad din. Kemarin juga kita udah bicarakan farqa'ayu farqi'um. Farqa'ayu farqi'um, meletek-meletekin tangan. Jadi kalau kita bilang itu makruh. Ya, demen kita lagi sholat. Ente kalau mau sholat punya persiapan dong. Badan lagi nggak enak banget, emang enaknya beginiin. Iya, tapi sebelum sholat. Sebelum sholat ente model bagaimana juga bebas, tapi lagi sholat ada peraturan khusus. Ya, kita kan udah masuk dalam ibadat, nggak semaunya kita. Kalau semaunya kita sih namanya bukan ibadat, namanya ibadat ada cara, ada peraturannya. Masuk ke rumah orang aja ada peraturannya. Ada orang masuk ke rumah orang kayak rumahnya sendiri. Itu saya Walid rahmatullah abrar, beliau punya anak kan namanya Ustadz Bakar. Dulu belum jadi Ustadz, masih anak. Itu panggilnya Wan Bakar. Sebelum jadi Wan Bakar juga namanya Tatang panggilannya, Tatang. Kayak Ustadz Alwi itu Ustadz dulu, sekarang aja Habib. Ya karena kita orang madrasah, kita orang madrasah. Ke Ustadz Ali, Habib Ali, tetap kita manggilnya Ustadz Ali, nggak bisa tuh Habib Ali dari dulu, karena kita taunya di madrasah. Jadi kenapa begitu inti, biar beda antara anak madrasah dengan yang bukan madrasah. Jadi ada bedanya tuh, ya ada bedanya. Dulu ada guru ngerokok dua biji di sini. Ini model Bang Arif, tapi Bang Arifnya tuh ada ngerokok. Ditanya mana muridnya, lo ngerokok kan? Guru kenapa ngerokok begitu guru? Biar beda antara murid sama guru. La ilaha illallah. Kita nggak cerita masalah rukuk tuh makruh kan ya, nggak cerita begitu. Biar ada beda antara guru sama murid. Jadi boleh juga ya bedain. Makanya tuh dulu orang kalau pakai sorban hijau tuh, itu syarif tuh. Ya syarif artinya Habib.
Orang kita diomelin laga lo bukan Habib pakai hijau. Tapi sekarang yang jual juga pakai sorban hijau. Jadi udah kada lagi ada ciri khas tuh gare-gare diobral umum. Padahal itu kalau nggak diobral umum jadi kita kagak apa, kagak keliru. Ini yang palsu, bukan yang palsu. Namanya tande, namanya kan tande. Farqa'ayu farqi'u, jadi artinya meletek-meletekin tangan. Meletek-meletekin tangan itu dihukumkannya sampai berbunyi. Ya, emang sengaja kita nggak bunyi masih kita akalin supaya bunyi. Ya, pokoknya hitungannya dia ada kegiatan lain di luar kegiatan yang mestinya dalam sholat arahannya tepat, jelas. Kan harus ada ketenangan anggota badan, ente berhadap kepada siapa, kan gitu ya. Mesti kita ngerti juga, kalau kagak ya begitu deh adanya kita. Makanya dibilang kalau kita sholat kagak ada persiapan dalam sholat, itu yang ada timbulnya pikiran macam-macam, was-was. Tapi memang ada aneh dalam kitab Muslim, Sahih Muslim. Ketika sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, ini saya punya pikiran kenapa begini ya? Kenapa? Saya diajarin bisikan-bisikan setan, was-was gitu bilang nih. Pertama setan ngomongnya kan begini, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Sengaja tuh setan ngulurnya yang benar dulu. Ujungnya ditanya, siapa yang menciptakan keduanya langit dan bumi? Allah. Nah, siapa yang ciptain Allah? Emang setan paling diblis dah. Sahabat kan ngadu sama Nabi, alhamdulillahnya ya, pigai di hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi ada, enak jadinya. Yang bawa riwayat jadinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Syahrad Dawsi. Ya. Beliau nih yang bawa cerita. Tanya. Ya tanya. Nah sebelumnya Nabi juga dikasih tahu, nanti satu saat setelah wafatnya aku, engkau akan ditanya juga. Model-model pertanyaan deh, yang sifatnya dari was-was setan. Ada aja itu pertanyaan begitu. Dah kata Nabi SAW itu dibilang mahdul iman. Kata ulama mahdu artinya khalisul iman. Jadi mahdu tuh kayak kita doa gini, Allahumma ja'al ya bimahdi fadlika, atau Allahumma ausil thawaba zalika bimahdi fadlika. Mahdi itu semate-mate. Semate-mate maknanya kemurnian. Itu semate-mate iman. Di situ sebenarnya ada iman yang udah ada di inti, digeragotin ame. Kalau inti kagak ada iman, inti nggak diginiin sama setan. Apa tuh?
Karena kita ada iman. Ada iman. Disakit apa namanya itu orang dikasih sakit karena di situ ada sabar. Emang udah ada tuh disiapin. Ya udah ada sabar di situ dikasih deh. Penyakit buat bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah pahalanya besar. Tapi dikasih jalan solusi Nabi, jangan ente ikutin tuh. Ya, was-was setan tuh jangan diikutin. Jangan sampai diikutin. Dah dulu dah, tinggal ke sana dulu ya. Nah, jadi yang kita maksud kalau seseorang yang dia itu sholat tanpa persiapan, ya. Padahal Habib Abdullah bilang wasalli biqalbin hadirin laisa ghafilin. Hadirkan kalau dalam sholat. Ya. Kalau ada yang bilang kalau orang alim besar, ulama besar, kiai besar atau wali, dia kalau sholat tuh nyebut umpamanya Allahu Akbar, tuh akbarnya itu ditafsirkan tuh di otak, tuh akbar. Itu menurut riwayat ya kata sebagian ulama bukan begitu, sebab akhirnya substansi sholatnya hilang, yang ada pemikiran pengertian akbarnya. Paham Pak? Ya. Sayyidina Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu. Beliau kan 10 tahun khidmah. Kata Habib Umar man khodam godam itu. Ingat tuh itu waktu kita dulu di izazain Habib Umar tasbih. Habib Umar bin Habib. Ya. Habib Umar bin Habib. Nafanallahu bihi. Beliau kan kita dihadiahin, jadi bukan hadiah bawa tasbih, kita bawa tasbih sekarung. Ini Habib Asim nih. Mana orang yang belum datang? Itu Habib Asim bawa itu, dibaca sama Habib Umar, nggak ngerti deh bacaannya. Kita mau niru-niru, amung itu siapa? Kan demen tuh ya kita ya, jadi murid suka niru guru udah kelasnya apa gimana, kita kadang-kadang kagak paham ini omongan. Biarin kalau guru dah mau begitu, jangan kita niru-niru kayak guru, jangan, nggak pantas, jeleknya kelihatan ya, jeleknya mangkak kalau orang dulu bilang. Dikasih tuh tasbih dibacain, baru kita dikasih. Waktu itu dibilang man khodam godam, siapa yang mau khidmah baik sama guru, dia akan Allah Ta'ala berikan ya sesuatu yang enggak diberikan oleh orang yang enggak berkhidmah. Jadi ada sesuatu yang istimewa, godam ya, maju, lebih maju dah. Tapi memang niatnya khidmah udah. Ini kan lama Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun. Lama kan. Aku sholat bersama Nabi SAW, nggak ada aku dapati seorang pun yang lebih nih ringan, lebih nyaman sholatnya. Ringan itu nggak lama. Jadi lebih kepada ngelihat siapa si makmum, bukan siapa kita. Tapi kalau giliran sholat sunnah kan beda lagi. Ya, kalau kita kan berubah. Kalau kita jadi imam, sujud rapi banget. Kalau perlu yang sekian kali kita tasbih. Apalagi kalau kita umumin begini, saudara-saudara, kita ingat
ini kita barangkali terakhir sholat isya kita nih. Setelah itu besok kita akan disolatkan. Jadikanlah sholat kita ini benar-benar khusyuk. Ditafsirinnya dibaca Fatihah, padahal dia jadi imam. Dibaca tasahudnya panjang, biasanya itu tasahud nggak dilebih-lebihin tapi dilambat-lambatin, khusyukin asyhadu alla ilaha. Kira-kira sempal nggak di si makmum? Ini nggak mau cerita pada emang sempal pada. Ditandain banget deh. Kalau dia udah bersuara, jadikanlah ini sholat akhir. Aduh, ya kan kalau dipraktekinnya begitu ribet. Kecuali jamaah yang mahsurin terbatas, rodin bitadwilil imam, kan gitu redaksi kitab. Memang dia udah klop sama imam, udah satu dah, duit kita. Udah, kalau begitu sih nggak ada urusan apa-apa deh, ya. Nah ini udah barangkali sampai di sini dulu. Ya, ambil lagi isbal kemarin. Isbal apa isbal? Pakai celana sampai nyapu jalanan. La ilaha illallah. Ini kalimat nyapu jalanan aneh ingat Muallim Syafi'i Azami. Aneh sih ingetin guru-guru aneh aja gitu ya. Kita kagak punya apaan-apaan, emang apaan gitu. Lah emang kita apaan? Kalau sampaan masih ada manfaatnya gitu sih. Ingetin aja kata guru gitu. Isbal jangan sering tuh. Apaan tuh isbal? Pakai celana tuh pakai kain sampai nyapu jalanan. Jalan. Tapi ini khusus untuk orang laki-laki. Nanti orang perempuan lain lagi pembahasannya. Dan juga kalau kagak ada cacat di kakinya. Ya, kalau ada kakinya yang kelihatan nggak enak dilihat orang jadi tandain. Itu aib dah, orang jadi ngomongan. Dia boleh tuh tutupin. Dia boleh pakai isbal. Itu pun ilatnya kata ulama tuh hampir rata-rata ulama bilang ilatnya khuyala. Karena lantaran ada keangkuhan sombong. Jadi kalau bukan karena itu, karena lantaran dingin atau karena lantaran enaknya semacam itu nggak ada niat huyala deh, atau karena lantaran adanya aib boleh ditutupin. Jadi jangan kita ponis, kita jadi orang nggak boleh ponis. Si poni boleh poni, ponis nggak boleh ponis, nggak boleh. Oh dia makruh tuh nggak boleh. Ya belum tentu dia niatnya begitu. Ya belum tentu. Kan niatnya ilatnya tuh al-hukmu yadur ma'illah wujudan wa adaman. Jadi ilatnya karena khuyalanya. Nah nanti Habib kita nih yang nambahin beberapa hal yang makruh dalam sholat. Ya. Terima kasih nih Habib bisa hadir. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat
وعلى آله وصحبه هم أهل الفضائل والكرامات. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang apabila kita hendak menghitung-hitungnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat yang besar, yang agung, Allah berikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Imam Al-Busiri mengatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat semulia-mulia Rasul, Allah jadikan kita semulia-mulia umat. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Nikmat Islam yang begitu banyak, begitu luas. Sungguh satu nikmat ketika ajaran Islam dapat bisa kita fahami sedikit demi sedikit, satu persatu. Apa yang kita dapat dari guru-guru kita bisa paham. Itu merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan tahu bagaimana hal-hal yang wajib, bagaimana hal-hal yang sunnah, bagaimana yang haram dan bagaimana yang makruh. Sehingga ketika kita paham itu, sungguh satu kenikmatan yang besar buat kita. Seperti tadi kita dengarkan, di antaranya hal-hal yang makruh di dalam salat, ya. Itu tujuannya agar salat kita menjauhi hal-hal yang makruh tersebut, walaupun enggak sampai kepada taraf mungkin tidak membatalkan salat, tapi kita jauhi itu supaya salat kita sempurna. Bahkan ada sampai dikatakan ada hal-hal yang makruh menurut ulama dalam madhab Syafi'i, ketika hal-hal yang makruh itu dikerjakan, ya, di dalam salat bisa menghapus bahkan pahala jamaah. Tadi kita dengarkan ada banyak sekali, mungkin sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah kita dengarkan, ya, mulai dari tadi apa namanya, la ilaha illallah, tasbih, kemudian apa tadi, farqa'a yufarqi'u, meletak-meletakin tangan, ya. Kemudian menoleh itu dalam keadaan sholat, ya. Menoleh, ya, tentunya dengan batasan. Apabila dengan tolehan yang membawa terhitung gerakan 3 kali berturut-turut, maka sudah bukan makruh lagi, batal sholatnya, ya. Menoleh itu termasuk, misalkan, atau melihat dengan gerakan mata ke kanan ke kiri yang enggak ada tujuannya, yang bila hajat, tanpa ada hajat, itu termasuk hal-hal yang makruh di dalam salat, dimakruhkan. Bahkan fi ayyi salatin kanat, dikatakan, baik salat fardu maupun salat sunnah, kecuali apabila ada hajat di situ. Ini waktunya.
Karena 10 menit. 10 menit. Karena hal tersebut ayuhal hadirun, maka itu tadi kita dengar sebelum kita masuk sholat, siapin dulu apa-apa yang jangan sampai datang di tengah sholat itu keinginan hal tersebut. Seperti pertemuan yang lampau ada hakiban kemarin tuh, menahan kencing, buang air kecil, menahan buang air besar, ya. Ada lagi apa? Hagiban, kemudian haziqan, ya, menahan buang angin. Tuntasin dulu. Termasuk kalau kita tahu, kita paham, kita lapar nih, waktu sholat masih cukup nih, bukan 10 menit, misalkan 20 menit, 20 menit. Wah, masih lama. Ya sempetin dulu. Oh, ntar aneh mau makan bareng. Ya udah, cari ganjelan dulu, apa yang bisa ganjel yang nggak ganggu kita dalam sholat. Atau bahkan ketika dihadirkan makanan sebelum waktu sholat, udah dihadirin nih makanan, maka baiknya dimakan dulu. Lain kalau nggak dihadirin tuh makanan. Kalau udah dihadirin, maka dalam Sahih Imam Muslim disebutkan la sholata bihadratit ta'am. Enggak, ya, sholat, tidak ada sholat yang sempurna sedangkan makanan udah hadir di tengah-tengah kita. Tuh. Maka tuntasin dulu. Karena apa? Tuh nanti kefoto tuh makanan dalam pikiran kita, kebayang, wah, ayam goreng, serundeng, ya, sambal pete, terus ke bawah. Sehingga sholat kita, zahirnya sholat, batinnya, pikirannya kemana-mana itu, ke makanan. Ya. Itu termasuk yang hal-hal yang makruh kalau nggak kita terapkan itu. Tuntasin semuanya sehingga dalam keadaan sholat tenang, maka mudah mendatangkan kekhusyuan, kehuduran yang termasuk bagian daripada tujuan sholat, bahkan termasuk sunnah-sunnah sholat yang ditekankan, hudur wal khusyu'. Kehuduran yang dikatakan hudur itu dikatakan an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Orang yang dikatakan hadir di dalam sholatnya itu atau hudur adalah orang yang memahami apa yang dia ucap dan dia buat dalam sholatnya, ya. Jangan sampai dia ngucap kalimatnya Fatihah, pikirannya udah lain. Pada saat sujud, tujuannya dia adalah menunjukkan ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan memenuhi syarat-syaratnya tentunya dalam zahir ahkam, tapi pikiran kita enak banget nih sujud dilamain. Ya, rupanya dia nggak persiapan, nggak ada istirahat, nggak ngambil waktu kesempatan untuk istirahat sebelum sholat misalnya, sehingga sujud dia, wah, dianggapnya kayak tidur, udah seger nih. Ya. Kalau tujuan dia lama, dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Hasbullah, dan melihat makmumnya, memperhatikan keadaan makmumnya, lamanya dia nggak membuat sengsara makmumnya, yaitu lain cerita, dan membawa dia lebih kepada hudur dan khusyuk, maka itu dianjurkan. Tapi bagaimana makmum kita? Ada makmum kita yang mungkin sudah tua, nggak kuat sujud lama-lama. Ada yang mungkin matanya sakit, kalau sujud lama pusing tuh dia. Ada misalnya. Itu hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita nggak memperhatikan keadaan makmum kita, sehingga tidak terjadi kesepakatan antara makmum dan imam, maka itu termasuk hal-hal yang bisa menjadikan kemakruhan dalam sholat.
Semoga kita apa yang didapat oleh daripada guru kita ini bisa kita pahami dan kita praktekkan. Iya. Setelah kita paham, kita tahu, maka mempraktekannya setelahnya. Al-ilm bila amal, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Akhirnya nggak ada buahnya, cuman buat nongkrong doang akhirnya. Cuman buat neduh aja. Iya kalau pohonnya besar tinggi. Kalau pohonnya nggak berbuah, nggak berkembang juga, maka hanya untuk hiasan saja. Semoga Allah memuliakan kita dengan memahami ilmu-ilmu syariat yang sangat penting, yang zaman sekarang ayuhal hadirun banyak dilupakan, banyak dianggap sepele. Itu ilmu-ilmu semacam itu sudah diturunkan dari semenjak jauh-jauh hari, dari ratusan, bahkan para ulama dari jauh-jauh hari, ratusan tahun yang lalu sudah menyusun ilmu-ilmu semacam itu untuk supaya mudah dipahami. Mereka susun dalam kitab dengan bentuk yang sistematis, sehingga kita dengan memahami itu sama dengan kita memahami apa yang dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ulama membuat lebih mudah buat kita. Udah gitu didapat lewat guru kita. Guru kita sudah mendapatkan dari gurunya, dan gurunya dari gurunya, terus demikian, nyambung. Dipahami lalu diajarkan kepada kita. Sungguh satu kenikmatan. Kita dapat tempat, dapat waktu yang kita bisa menghadiri dan mengambil ilmu tersebut, dan setelahnya insya Allah kita bisa mempraktekkannya. Ya. Mungkin sedikit ini yang dapat Al-Faqir sampaikan. Wal'afu minkum. Semoga bisa bermanfaat buat Al-Faqir dan seluruhnya insya Allah, dan menjadi sebabnya kita berkumpul di tempat ini, menjadi gembiranya Rasulullah SAW dan para guru-guru kita, dan kita terus berjalan di jalan guru-guru kita dan mendapatkan ridha mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.